Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ada sebuah akun TikTok yang bernama Meniti Jalan Lurus. Di video itu dia membandingkan ilmu nahwu sorof dengan ilmu tauhid. Katanya, buat apa belajar ilmu nahwu dan sorof kalau tauhidnya tidak benar? Abu Jahal dan Abu Lahab itu lebih alim nahwu sorof, tapi tauhidnya tidak benar. Kita cek dulu videonya. Bang, belajar nahwu sorof sebenarnya ini keliru. Karena yang paling penting dipelajari itu sebenarnya perihal tauhid, perihal akidah. Karena kalau soal nahwu sorof, Abu Jahal, Abu Lahab, ini lebih ahlinya, lebih paham dia mengenai nahwu ataupun sorof. Tetapi percuma, mereka semua tersesat. Mereka percaya bahwa Allah itu adalah Tuhan. Dan Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Tetapi keliru pemahaman tauhidnya. Karena buat apa kita memahami nahwu sorof, tetapi gagal dalam akidah. Perihal tauhid kita tidak paham. Kemudian akidah kita menyimpang, ibadah kita keliru, membuat pemahaman baru di dalam agama ini, membuat ibadah baru, dan sebagainya. Tentu menjadi sia-sia nahwu sorofnya. Jadi di situ abang ini membuat perbandingan ya. Perbandingan yang menurut saya seharusnya tidak diperbandingkan. Ini adalah perbandingan yang kalau kata orang Madura itu tembengan rosak begitu ya. Memperbandingkan ilmu nahwu dan sorof dengan ilmu tauhid itu kurang tepat. Yang lebih lucu lagi ketika dia itu membalas komentar seseorang di akunnya, dia itu mengatakan nahwu sorof itu gampang, bahkan TKW Arab, bahkan juga sopir taksi itu ngerti nahwu. Jadi begini ya bang ya, tidak semua yang bisa berbahasa Arab itu ngerti nahwu. Bahasa Arab itu sepengetahuan saya itu ada dua macam. Ada yang fusha, ada yang suki. Ya. Kalau bisa bahasa Arab yang fusha, mungkin memang ngerti nahwu, ngerti sorof. Tetapi kalau yang suki, itu belum tentu ngerti ilmu nahwu dan sorof. Karena bahasa Arab yang suki, itu keluar dari kaidah-kaidah nahwu sorof. Bahasa Arab suki itu adalah bahasa pasaran ya, bahasa sehari-hari. Analoginya seperti ini. Kita itu orang Indonesia berbicara dengan bahasa Indonesia. Tetapi belum tentu kita yang setiap hari berbicara bahasa Indonesia itu mengerti bahasa Indonesia. Buktinya adalah kita gelagapan ketika kita dituntut untuk berbicara bahasa Indonesia yang baik dan benar. Buktinya lagi, di sekolah kita diajarkan bahasa Indonesia. Dan ketika ujian, ketika kita melihat lembar-lembar soal ujian itu, kita kadang juga kebingungan menjawab. Artinya apa? Kita yang orang Indonesia saja, di sekolah diajarkan bahasa Indonesia, itu tidak ada jaminan bisa ngerti bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Begitu. Tetapi kemudian, kenapa bahasa Arab itu untuk kita bisa memahami dengan benar, kita harus belajar ilmu nahwu. Jadi ada bait ya, bait syair di kitab Imriti itu. Kitab Imriti ini adalah kitab nahwu juga. Itu ada bait bunyinya seperti ini.
Wan nahwu aula awalan ayyu'lama idzil kalamu dunahu la yufhama. Nahwu itu adalah yang paling utama dan yang pertama harusnya untuk dipelajari, untuk diketahui. Kenapa? Idzil kalamu dunahu la yufhama. Karena kalam tanpa ilmu nahwu dan ilmu shorof itu tidak bisa dipahami. Ya. Al-Quran, hadis, kalam-kalam ulama itu kalam. Ya, saya ulangi lagi, Al-Quran, hadis, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama itu adalah kalam. Kita tidak bisa memahami kalam-kalam tersebut tanpa ilmu nahwu. Bahkan terjemah Al-Quran, hadis yang kita lihat sekarang ini, itu kalau tidak ngerti ilmu nahwu, itu tidak akan bisa menerjemah. Katakanlah misalkan seperti abang tidak perlu mempelajari ilmu nahwu, langsung baca terjemahannya. Cuma yang menerjemah itu loh, yang menerjemah itu paham nahwu. Jadi nahwu itu penting untuk memahami kalam. Bahkan kita kalau tidak mengerti ilmu nahwu, kita tidak bisa tahu apakah terjemahan ini benar atau tidak. Kemudian pemahamannya bagaimana, kita tidak akan tahu. Beda loh bang ya, antara terjemahan dengan pemahaman, beda. Misalkan seperti ini contohnya. Mahbubun itu maknanya orang yang dicintai. Habibun itu juga sama, maknanya orang yang dicintai. Secara terjemah sama, orang yang dicintai. Tetapi itu berbeda pemahamannya. Antara kata yang menggunakan mahbubun dan habibun itu berbeda. Siapa yang bisa mengetahui perbedaan pemahaman dari kata mahbubun dan habibun? Yaitu orang yang ngerti ilmu nahwu dan shorof. Nggak bisa kalau nggak ngerti ilmu nahwu dan shorof memahami misalkan antara mahbubun dan habibun. Jadi nahwu itu penting, ya penting, tetapi tidak boleh atau tidak bisa kemudian dibanding-bandingkan dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid tentu penting. Penting itu nomor satu. Yang paling penting memang ilmu tauhid. Makanya kalau di Islam, rukun Islam yang pertama itu syahadat. Jadi tauhid itu memang nomor satu. Tetapi tidak bisa kita langsung menjatuhkan ilmu nahwu dan shorof hanya karena kita mementingkan ilmu tauhid. Jadi tauhid itu penting, ilmu nahwu itu juga penting. Kalau semuanya dibandingkan dengan ilmu tauhid, ya semuanya jadi tidak penting kalau mau dibanding-bandingkan. Misalkan seperti ini. Buat apa belajar ilmu kedokteran kalau tauhidnya tidak benar? Buat apa belajar ilmu ekonomi kalau tauhidnya tidak benar? Buat apa belajar ilmu arsitektur kalau tauhidnya tidak benar? Misalkan, kalau mau dibanding-bandingkan seperti itu, ya semuanya tidak penting. Jadi perbandingan ini sekali lagi saya katakan adalah perbandingan yang tidak tepat. Jadi tauhid itu penting, saya setuju. Tapi nahwu itu juga penting. Tidak ada ulama-ulama, bahkan ulama tauhid sekalipun yang tidak alim nahwu. Itu mesti harus alim nahwu dulu. Ya. Nahwu ini untuk apa? Untuk memahami kalam-kalam Al-Quran dan kalam-kalam hadis. Dan juga kalam-kalam ulama. Itu ilmu nahwu dan shorof. Kuncinya, kita mau belajar fikih, mau belajar tauhid. Dari mana? Dari Al-Quran dan hadis. Bagaimana cara memahaminya? Ilmu alatnya atau ilmu dasarnya adalah harus memahami ilmu nahwu. Kacau kalau kita tidak paham ilmu nahwu. Memahami tauhid, memahami fikih, nanti kita kacau. Lah kenapa ilmu nahwu itu diciptakan? Itu
Karena orang-orang Arab zaman dulu itu banyak kesalahan dalam membaca Al-Quran. Makanya kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu memerintahkan kepada Imam Abu Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun nahwu. Jadi yang memerintahkan untuk menyusun ilmu nahwu itu adalah Sayyidina Ali, memerintahkan kepada Abu Aswad Ad-Du'ali. Nah, Abu Aswad Ad-Du'ali inilah yang kemudian yang menciptakan syakl, harkat, fathah, kasroh, dhammah. Itu ulama nahwu. Kalau tidak ada ulama nahwu, bahkan ente pun tidak bisa baca Quran sampai sekarang. Dan kita mempelajari ilmu nahwu untuk apa? Minimal, ya. Ini minimal untuk dapat membaca Al-Quran dan hadis dengan benar. Seandainya Quran dan hadis itu secara kepenulisannya tetap seperti zaman dulu, seperti zaman sahabat, kita pasti itu kesulitan untuk membaca Quran. Bahkan nggak ada jaminan kita bisa membaca Al-Quran. Ya. Tetapi seandainya tetap seperti dulu, tulisan Quran hadis itu secara kepenulisan seperti dulu, maka orang yang alim nahwu dan sorof akan tetap bisa membaca Al-Quran dan hadis. Bukan hanya itu, bisa menerjemah, bisa memaknai, bisa memahami. Jadi tolong jangan dibanding-bandingkan seperti itu. Nggak matching gitu loh. Ini cabang ilmu, nahwu sorof ini cabang ilmu, tauhid juga cabang ilmu. Kedua-duanya sama penting. Meskipun urutannya tentu ilmu tauhid yang nomor 1, yang lebih penting. Tetapi bukan berarti nahwu juga tidak penting. Sama-sama penting. Sama pentingnya kita mempelajari bahasa Indonesia. Itu penting. Kita yang orang Indonesia saja belajar bahasa Indonesia. Mulai dari SD, bahkan mungkin mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Kita diajari bahasa Indonesia. Lalu ente mau bilang, buat apa belajar bahasa Indonesia kalau tauhidnya tidak penting? Jangan dibanding-bandingkan seperti itu. Kalau dibanding-bandingkan seperti itu, semuanya jadi tidak penting. Bahkan buat apa ente membuat video di akun TikTok ente kalau tauhid ente tidak betul? Bisa jadi seperti itu kalau mau dibanding-bandingkan. Jadi semuanya menjadi tidak penting kalau dibanding-bandingkan dengan ilmu tauhid. Jadi jangan seperti itu. Semuanya itu penting. Ilmu tauhid itu penting, ilmu-ilmu yang lain itu juga penting. Sekarang kalau menurut abang ilmu nahwu dan sorof itu gampang. Itu gampang. Abang bisa berapa bulan memahami ilmu nahwu dari A sampai Z? Di salah satu pondok pesantren itu ada akselerasi baca kitab kuning, metode nahwu sorof itu ada yang 4 bulan. 4 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Kalau menurut abang, ilmu nahwu dan sorof itu gampang. Kira-kira di bawah 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun itu abang bisa tidak menguasai ilmu nahwu dari A sampai Z? Coba itu. Begitu ya. Semoga dipahami. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.